Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan selalu bahagia. Saudaraku, kesehatan adalah salah satu hal yang penting, dan Rasulullah bersabda bahwa banyak di antara manusia melalaikan akan dua hal, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sehat itu adalah sesuatu rezeki yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, sehat itu adalah rezeki yang berlimpah yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Sudah tentu orang ingin selalu hidupnya sehat, karena ketika sakit itu sangat mengganggu aktivitas kita, aktivitas bekerja, beribadah, maupun aktivitas yang lainnya. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan di sini tentang ada 7 penyebab yang membuat seseorang itu sakit secara fisik atau secara medis. Nah, kalau saudaraku sudah tahu nanti, maka hal 7 ini yang menjadi penyebab kita sakit harus dihindari. Lalu apa saja penyebab yang membuat seseorang itu sakit secara fisik atau medis? Yang pertama, itu disebabkan stres dan depresi berlebihan. Ya, orang yang stres otomatis itu menurunkan imunitas tubuhnya. Karena sedih, takut berlebihan, khawatir berlebihan, ya, yang hubungannya dengan emosional, yang hubungan dengan pikiran. Orang yang mengalami stres, depresi biasanya dia malas makan, malas minum, banyak pikiran, bengong, ya kan? Akhirnya tubuhnya menjadi lemah, dan efek sampingnya adalah sangat berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi stres dan depresi, yang pertama kita sudah tentu jangan terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan masa depan, jangan berlebihan dan sedih atas sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian juga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindari hal-hal yang menjadi beban pikiran kita. Lalu yang kedua, penyebab seseorang menjadi sakit secara fisik adalah karena marah dan rasa benci berlebihan. Betul sekali. Hubungan psikologis atau emosional sangat erat sekali dengan hubungannya fisik. Orang yang sering marah biasanya ada hubungannya dengan masalah jantung, tekanan darah tinggi, dan juga masalah liver. Kalau orang sering marah, sering benci berlebihan, maka itu otomatis akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Oleh karena itu, marah dan benci ini harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena sangat merugikan diri kita sendiri. Obatnya adalah kita banyak bersabar. Kalau tadi banyak bersyukur, sekarang kita banyak bersabar, banyak menahan diri, sibukkan diri dengan ibadah. Insya Allah emosi kita akan terhindar. Lalu yang ketiga, penyebab seseorang membuat sakit fisiknya adalah karena toksit dalam tubuh berlebihan. Toksit itu adalah sebuah racun yang ada di tubuh, baik dari makanan, minuman, udara, ya, yang mengandung bahan kimia, zat pengawet, zat pewarna berlebihan, sehingga toksit dalam tubuh berlebihan, namun pengeluaran toksitnya itu rendah. Salah satunya ya kurang olahraga gitu kan, kemudian kurang dibersihkan dengan makanan minuman yang sehat, sehingga toksit dalam tubuh itu berlebihan, maka menghambat proses metabolisme tubuh, menghambat proses peredaran darah dan lain sebagainya, sehingga orang yang mengalami toksit yang berlebih dalam tubuh akan mengalami sakit secara fisiknya. Oleh karena itu, dijagalah pola makannya, pola minumnya, dan lain sebagainya. Dan hindarin sesuatu yang berlebihan atas bahan kimia, zat pengawet, dan juga zat pewarna. Lalu, yang keempat, penyebab seseorang tubuhnya sakit adalah
karena makan dan tidur berlebihan. Ya, kita butuh makan dan juga butuh tidur, tapi sesuatu yang berlebihan efeknya tidak baik. Bahwa orang yang berlebihan makan, kerja lambung kita akan berat dan akhirnya bermasalah. Begitupun orang yang sering tidur berlebihan, maka otak kita menjadi bebal, kurang aktivitas, kurang bekerja, sehingga lemahlah tubuh kita. Orang yang berlebihan makannya, tidurnya, itu biasanya penyakit yang dihindapi biasanya nggak jauh dari diabetes, ya kan? Kemudian kolesterol, kemudian asam lambung, dan lain sebagainya. Maka makanlah secara profesional. Makan apa saja boleh. Batasannya di dalam Al-Quran yang Allah ajarkan adalah makan apa saja boleh selama itu halalan, thayyiban, dan proporsional. Insya Allah kalau pola makan dan pola tidur kita secara proporsional, insya Allah sehat. Maka penyebab yang membuat kita sakit biasanya makan dan tidur berlebihan. Dan saudaraku harus dihindari hal itu ya. Selanjutnya yang kelima, penyebab seseorang tubuhnya sakit adalah karena kurang istirahat dan kurang olahraga. Iya, betul. Orang yang over bekerja, ya kan, dari pagi sampai sore sampai larut malam, ya kan, istirahatnya kurang, tidurnya kurang, ditambah lagi tidak ada waktu olahraga, otomatis ini juga pemicu membuat fisik kita lemah, letih, dan sakit. Oleh karena itu harus disiplin, diatur pola tidur kita, pola istirahat kita, dan juga olahraga. Paling tidak olahraga ringan itu ya jalan kaki, kemudian bersepeda, yang ringan-ringan saja, tapi ada sebuah pergerakan. Insya Allah sehat. Lalu yang keenam, penyebab seseorang tubuhnya sakit adalah karena kurang minum, kurang makan buah-buahan dan juga sayuran. Ya, kalau orang minumnya kurang sementara cairan yang dikeluarannya berlebih, misalkan buang air kecil, buang air besar, keringat, air mata, air ludah, misalkan anggaplah sehari 3 liter, sementara minumnya 1 liter dalam 1 hari, berarti kurang. Maka cairan dalam tubuh yang diambil, yang dikeluarkan adalah salah satu misalkan dari darah, dan terjadilah pengentalan darah. Ini menyebabkan salah satunya tensi darah bermasalah dan juga biasanya penyebab stroke, kolesterol, ya kan, dan juga masalah yang lainnya. Begitupun kurang buah-buahan dan sayuran. Karena buah dan sayuran ini dapat meningkatkan imunitas tubuh karena mengandung antioksidan yang tinggi, vitamin C yang tinggi, ya kan, dan juga menambah kesehatan tubuh kita. Maka orang-orang yang minumnya kurang, buah-buahan kurang, sayuran kurang, akan mudah terserang penyakit. Lalu yang terakhir, penyebab seseorang sakit secara fisik adalah kurang ibadah dan kurang sedekah. Ya, ibadah itu dari hal yang paling kecil, contoh wudu, sholat, zikir, itu semua untuk kesehatan kita pada hakikatnya. Begitupun dengan sedekah, berbagi. Sedekah itu dapat menolak takdir buruk, ya kan. Kemudian juga sedekah juga menjadi obat penyembuh. Dan ibadah sedekah ini menjadi sebuah solusi bagi saudaraku yang sedang sakit. Tingkatin ibadahnya, zikirnya, sholatnya, baca Qur'annya, dan juga sedekah. Insya Allah menjadi sehat. Maka orang-orang yang biasanya sakit secara fisik, ini karena ibadahnya kurang, sedekahnya kurang, apalagi ibadahnya ditinggalkan dan sedekahnya juga tidak. Maka gampang sering penyakit hinggap di dalam tubuhnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu semua, saudaraku. Salam sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.